Yang pertama, dikaitkan dengan nama Tetuko. Yang kedua, nama Pringgodani sendiri adalah nama kerajaan dari Gathotkaca. Kemudian dikaitkan juga dengan nama lain dari Gathotkaca, yaitu Kacanegoro, yang merupakan nama dari pesanggrahan yang ada di Pringgodani. Dan terakhir dikaitkan dengan Kawah Condrodimuko, adalah nama dari kawah yang ada di Gunung Lawu. Demikian sahabat kaitannya antara Pringgodani, pertapaan Pringgodani dan Gathotkaca. Nah, ini adalah penampakan dari Kawah Candradimuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Pemirsa, pada saat ini saya ingin membahas tentang fakta yang ada di Pringgodani yang disebut dengan upacara adat Mondosio. Upacara adat ini di Dusun Pancot, Kelurahan Belumbang, dan Desa Tengklik, Kecamatan Tangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Upacara Mondosio dilaksanakan mulai hari Minggu Pon hingga puncak acara pada hari Selasa Kliwon. Pada wuku Mondosio. Wuku Mondosio adalah wuku ke-14 dari 30 wuku yang ada di kalender Jawa. Setiap wuku ada 7 hari, maka upacara Mondosio berlangsung 210 hari sekali. Alkisah sebelum berdirinya Dusun Pancot di kaki Gunung Lawu yang dikeramatkan, bermukimlah seorang pertapa yang bernama Kyai Jenta. Pertapa inilah yang disebut sebagai cikal bakal pendiri Dusun Pancot. Masa hidup Kyai Jenta, konon kedamaian masyarakat Dusun Pancot terusik oleh ulah seorang raja zalim bernama Prabu Baka. Selain menindas, merampok, dan menganiaya warga yang bermukim di lereng Gunung Lawu, Prabu Baka disebut-sebut memiliki kegemaran makan daging manusia. Sampai suatu saat datanglah kesatria sakti yang bernama Putut Tetuko dari pertapaan Pringgodani ke rumah seorang janda Nyai Rondo Dadapan. Di rumah desa Dadapan, Nyai Rondo terus-menerus menangis karena anaknya sematawayang akan dimangsa sang Prabu Baka. Singkat cerita, Kasatria Putut Tetuko pun bersedia menggantikan anak Nyai Rondo Dadapan untuk menjadi santapan Prabu Baka. Namun, berkat kesaktian Putut Tetuko, akhirnya Kastria Pringgodani berhasil menghabisi Prabu Baka dengan memacot atau memisah kepala dari tubuh tanpa senjata. Prabu Baka tewas setelah kepalanya dihempaskan di batu gilang yang kini menjadi lokasi upacara tradisi Mondosio. Peristiwa pembebasan masyarakat Dusun Pancot dari cengkraman Prabu Baka yaitu hari Selasa Kliwon dan bertepatan dengan wuku Mondosio. Pada hari Selasa Kliwon, puncak upacara adat Mondosio, yaitu pada pukul 16.00, upacara tersebut dilangsungkan dengan dipimpin oleh sesepuh adat.
Pada puncak acara ini diperebutkan ayam hidup serta penyiraman air badek bagi masyarakat atau pengunjung. Bagi yang dapat atau bisa menangkap ayam akan dapat keberuntungan. Itulah pemirsa upacara adat Mondosio yang diselenggarakan di Kelurahan Belumbangan, Dusun Pacot, yang masih dikaitkan dengan pertapaan Pringgondani. Sahabat, mungkin pertapaan Pringgondani sengaja dikaitkan dengan Gatot Kaca. Pada waktu masih bayi, nama Gatot Kaca adalah Jabang Bayi Tetuko atau Jabang Bayi Tetuka. Kemudian Gatot Kaca sendiri adalah satrio dari Pringgondani atau satria dari Pringgondani, nama pertapaan yang ada di Gunung Lawu. Sedangkan nama lain dari Gatot Kaca adalah Kaca Negara atau dalam bahasa Jawanya Koconegoro. Koconegoro yang kemarin itu adalah nama pesanggrahan yang ada di pertapaan Pringgondani. Dan di Gunung Lawu pun ada kawah yang namanya Kawah Candra di Muka. Kawah ini adalah tempat penggemblengan Gatot Kaca, sehingga Gatot Kaca menjadi sakti mandraguna. Dalam upacara adat Mondosio, sejarahnya pemuda Tetuko berhasil membunuh raksasa yang bernama Prabu Boko. Dalam dunia pewayangan pun Gatot Kaca diceritakan juga membunuh raksasa yang bernama Kalapracona dan Kalasekibu. Pada waktu itu Kalapracona dan Kalasekibu menyerang Kayangan. Karena marah, pinangan kepada Dewi Supraba, Dewi dari Kayangan, ditolak oleh para dewa. Kalapracona dan Kalasekibu mengamuk di Kayangan, dan para dewa tidak mampu melawan Kalapracona dan Kalasekibu. Oleh sesepuh para dewa, Pracona dan Kalasekibu dapat dikalahkan oleh jabang bayi yang bernama Bayi Tetuko. Bayi Tetuko adalah anak dari Bimasena yang lahir dari istri yang bernama Dewi Arimbi. Ketika Bayi Tetuko lahir, tali pusar dari Bayi Tetuko itu tidak dapat diputus, sehingga membuat sedih para Pandawa. Hingga akhirnya adik Bimasena yang bernama Arjuna bertapa untuk mendapatkan senjata untuk memutus tali pusar dari Gatot Kaca. Ketika Arjuna bertapa, bersama itu pula Raja Ngawangga yang bernama Adipati Karno juga bertapa untuk memperoleh senjata ketika nanti berperang di Bharatayuda. Adipati Karno adalah saudara tua dari Pandawa, sehingga wajahnya pun mirip dengan Arjuna. Ketika Badara Narada mau mengasih senjata yang bernama Kunta Wijayandanu kepada Arjuna, karena wajahnya Adipati Karna mirip dengan Arjuna, maka Badara Narada pun salah alamat memberikan senjata Kunta Wijayandanu kepada Adipati Karno. Menyadari bahwa Badara Narada salah alamat, kemudian dia menghampiri Arjuna agar merebut
senjata Kunta Wijayandanu. Dan akhirnya terjadi perebutan, namun Adipati Karno berhasil meloloskan diri dengan senjata panah Kunta Wijayandanu, sedangkan Arjuna hanya berhasil memperoleh sarung dari senjata tersebut. Dengan sarung senjata panah dari Kunta Wijayandanu akhirnya dipakai untuk memutus tali pusar dari Gatotkaca. Secara ajaib, tali pusar dapat terputus, namun akhirnya sarung pusaka Kunta Wijayandanu bersatu dengan badan Gatotkaca atau Tetuko, sehingga Gatotkaca pun menjadi bayi yang sakti. Maka dia dipilih untuk melawan raksasa yang bernama Kalapracona dan Kalasekibu. Sebelum melawan Kalapracona dan Kalasekibu, bayi Tetuko diceburkan ke kawah Candradimuka. Bersama itu diceburkan pula pusaka-pusaka Dewata, sehingga bersatu dengan badan Tetuko. Setelah selesai masa penggemblangan, Gatotkaca keluar dan oleh para dewa dihadiahi Kotang Antrakusumo. Dengan pusaka Kotang Antrakusumo tersebut, Gatotkaca bisa terbang dengan cepat. Dan dengan susah payah, akhirnya Gatotkaca bisa mengalahkan Kalapracona dan Kalasekibu. Demikian sahabat, kaitannya Gatotkaca dengan pertapaan Pringgondani. Yang pertama, dikaitkan dengan nama Tetuko. Yang kedua, nama Pringgondani sendiri adalah nama kerajaan dari Gatotkaca. Kemudian dikaitkan juga dengan nama lain dari Gatotkaca, yaitu Kacanegoro, yang merupakan nama dari pesanggrahan yang ada di Pringgondani. Dan terakhir dikaitkan dengan Kawah Condrodimuka, adalah nama dari kawah yang ada di Gunung Lawu. Demikian sahabat, kaitannya antara Pringgondani, pertapaan Pringgondani dan Gatotkaca. Nah, ini adalah penampakan dari kawah Candradimuka yang ada di Gunung Lawu. Kawah ini berada di dekat jalur pendakian dari jalur pendakian Cemoro Kandang. Dari Cemoro Kandang setelah sampai di pos 2 ada petunjuk jalan untuk menuju ke Kawah Candradimuka. Tetapi tidak semua orang boleh menuju ke Kawah Candradimuka karena jalannya curam dan membutuhkan keterampilan pendakian yang baik dan alat-alat pendakian yang baik. Ini guys, pemirsa, kaitannya pertapaan Pringgondani dengan Gatotkaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.